selanjutnya itu menjelaskan materi pada hari ini. Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang siswa melalui pengamatan dapat mendeskripsikan konsep lingkungan dan menyusun ekosistem dengan benar. Melalui gambar yang sudah diberikan dan dengan adanya pengamatan, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa saja yang berperan penting dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat mengembangkan sikap peduli pada lingkungannya. Nah, selanjutnya itu kali ini kita akan mempelajari tentang 5 topik, yaitu yang pertama komponen ekosistem, satuan-satuan ekosistem, jenis-jenis ekosistem, bentuk-bentuk interaksi ekosistem, dan aliran energi dalam ekosistem. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Nah, lingkungan itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama tentang pengertian lingkungan. Nah, pengertian lingkungan ini yaitu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, dan juga bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang berpengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, selanjutnya itu ada habitat. Nah, dalam habitat ini, dalam lingkungan tersebut makhluk hidup tinggal di tempat tertentu yang disebut dengan habitat. Nah, contohnya seperti kita nih. Nah, di dalam ruangan ini termasuk dalam habitat. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem. Nah, di mana interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, yang terakhir itu ada 2 komponen ekosistem, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan komponen ekosistem? Nah, pada komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Nah, yang dimaksud dengan abiotik di sini ya, contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Saya Bu, ada air sama cahaya Bu. Nah, betul sekali. Nah, selanjutnya itu ada komponen biotik, di mana komponen biotik ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, produsen sendiri itu sebagai penghasil makanan atau autotrof. Contohnya itu seperti padi. Nah, di situ ada digambar di sini. Dan selanjutnya itu ada konsumen. Konsumen sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa rantai makanan. Konsumen itu ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Di itu contohnya ada belalang, burung, tikus, dan ular. Selanjutnya itu ada dekomposer. Nah, dekomposer ini sebagai pengurai atau contohnya itu seperti jamur. Yang selanjutnya itu ada ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Tidak Bu. Belum ya? Nah, ekosistem sendiri dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu individu, organisme. Yang kedua itu populasi atau kumpulan individu sejenis dalam tempat tertentu. Contohnya itu seperti kumpulan burung dan seladang padi. Yang ketiga itu ada komunitas. Nah, komunitas di sini kumpulan populasi yang berbeda jenis dalam tempat tertentu. Yang kelima itu ada biosfer. Nah, biosfer itu merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem. Itu ada ekosistem. Nah, di mana ekosistem itu interaksi antara anggota komunitas dengan komponen biotik maupun abiotik. Contohnya itu seperti ekosistem hewan. Bisa dipahami ya Anda semua? Bisa Bu. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis ekosistem. Nah, jenis-jenis ekosistem ini dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu apa? Alami dan Buatan. Di mana ekosistem itu satu kesatuan dari ekosistem alami maupun buatan akan membentuk yang namanya biosfer dunia. Di mana yang ekosistem alami itu terdiri dari hutan, danau, sungai, pantai, laut, dan lain-lain. Nah, ekosistem buatan sendiri terdiri dari taman, kolam, waduk, dan sawah. Selanjutnya itu ada bentuk interaksi dalam ekosistem. Apa saja sih pola interaksinya? Pola interaksinya itu bisa antara biotik dan biotik, sedangkan juga bisa dengan biotik dengan abiotik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pola interaksi antara komponen biotik, di mana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Nah, simbiosis ini dibagi lagi menjadi 3 nih, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interaksi netralisme?
meskipun hidup di habitat yang sama. Nah, interaksi ini contohnya, salah satu contohnya itu seperti kucing dan kupu-kupu yang berada di sebuah taman yang sama. Selain contoh yang Ibu sebutkan tadi, ada yang tahu pola interaksi netralisme ini? Coba yang tahu angkat tangan. Ya, baiklah, Wafik Aziza. Kambing dan kodok, Bu. Ya, kambing dan kodok itu kenapa? Karena ekosistem pada rumput, Bu. Nah, betul sekali ya, Ananda. Bisa dipahami kan? Bisa Bu. Yang selanjutnya itu ada pola interaksi predasi, di mana itu antara hubungan terjadi antara pemangsa dengan dimangsa. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Nah, di mana ekosistem persawahan yaitu ular akan dimangsa oleh tikus. Itu ada pola interaksi kompetisi, di mana pola interaksi yang terjadi ini karena adanya persaingan antara individu populasi untuk memenuhi kebutuhan suatu hidup. Nah, contohnya itu seperti padi dan gulma akan bersaing mendapatkan unsur hara dari tanah pada daerah pesawahan yang sama. Nah, yang selanjutnya itu ada pola interaksi antibiosis atau amensalisme. Nah, di mana itu hubungan antara dua individu berbeda jenis untuk menyebabkan individu yang satu menghambat sebagai pertumbuhan individu yang lainnya. Contohnya apa sih? Nah, bisa dilihat di sini ada pohon pinus atau pohon walnut akan mengeluarkan zat kimia yang menghambat tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya itu ada rantai makanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan itu? Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Nah, contohnya seperti yang sudah Ibu siapkan di sini. Ada yang tahu ini apa, anak-anak? Rantai makanan, Bu. Ya, betul sekali, rantai makanan. Ada rumput. Nah, rumput di sini sebagai produsen, di mana produsen itu akan dimakan oleh konsumen primer. Di mana di sini konsumen primernya adalah si belalang. Nah, ini ada konsumen sekunder. Nah, pada konsumen sekunder ini memakan si konsumen primer. Nah, selanjutnya itu ada si ular. Nah, ular di sini sebagai konsumen tersier. Nah, konsumen tersier ini memperoleh makanannya dengan memakan si konsumen sekunder. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu ini apa? Burung elang, Bu. Ya, betul sekali, ini burung elang. Di mana burung elang ini sebagai konsumen final atau dia akan memakan si ular. Dan selanjutnya itu ada jamur. Jamur di sini berperan sebagai dekomposer, di mana jika elang ini mati akan diurai oleh si jamur atau si dekomposer ini. Nah, ibu ulangi lagi ya. Di sini ada rumput. Nah, rumput itu dimakan oleh belalang dan belalang itu dimakan oleh tikus dan tikus akan dimakan oleh ular dan ular ini akan dimakan oleh elang dan elang ini akan diurai oleh si dekomposer atau jamur tersebut. Ibu sudah menjelaskan nih tentang rantai makanan. Sekarang ibu izin menanya ya sama kalian. Nah, di sini ada yang tahu nih konsumen sekunder itu apa? Yang sudah ibu jelaskan tadi? Saya, Bu. Nah, ya, Silvi. Tikus, Bu. Ya, betul sekali, tikus. Jadi sudah paham ya? Baiklah, di sini ibu akan meminta salah satu dari Ananda untuk menjelaskan kembali apa yang sudah ibu jelaskan tadi tentang rantai makanan ini ya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Baiklah, Ananda Wafik Aziza. Dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, dan ular dimakan oleh elang. Kemudian elang akan mati dan akan terurai menjadi jamur atau dekomposer. Bagus sekali. Beri aplaus kepada temannya. Berarti anak yang lain sudah bisa paham kan? Paham, Bu. Bagus sekali. Selanjutnya itu ada piramida makanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan piramida makanan? Nah, piramida makanan ini adalah susunan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen, konsumen 1, konsumen 2, atau puncak. Nah, normalnya jumlah populasi ini yang menempati tingkat tropik paling bawah harus lebih banyak jumlahnya dibanding penghuni tropik di atasnya agar terjadi keseimbangan yang namanya ekosistem. Nah, di sini bisa dilihat seperti yang sudah Ibu jelaskan pada rantai makanan tadi. Di sini ada yang namanya produsen.
produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau konsumen puncak yang terdiri atas elang dan ular. Nah, baiklah. Di sini Ibu kan sudah menjelaskan nih dari tadi. Nah, coba deh salah satu dari Ananda untuk menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan abiotik dan biotik tadi. Contohnya saja dari komponen abiotik deh. Coba. Saya Bu. Ya, baiklah Ananda Jumatra. Contoh abiotik air dan cahaya. Ya, bagus sekali. Benar ya. Di sini bisa, biar kalian ingat, di sini bisa dicatat ya. Contoh dari abiotik. Contohnya itu ada air dan cahaya. Salah satu dari contohnya ya. Nah, sekarang biotik deh. Siapa yang ingin memberi contoh? Apa itu contoh dari biotik? Saya Bu. Baiklah, Anda mau kasih Zah? Contoh dari abiotik ini ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, betul sekali ya. Contoh dari biotik itu adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi bisa disimpulkan ya, apa perbedaan antara abiotik dan biotik ini. Nah, baik, ini Ibu akan memberi kalian LKPD. Kalian semua membentuk dalam masing-masing kelompok yang terdiri atas 2 orang. Baiklah, silakan kepada Ananda semua untuk membentuk kelompoknya masing-masing ya. Iya Bu. Baiklah, ini Ibu mempunyai kertas LKPD, silakan diisi ya. Iya Bu. Baiklah, apakah sudah semua yang ada diisi? Sudah Bu. Baiklah, coba dikumpulkan kepada Ibu. Ibu. Sebentar ya, Ibu koreksi. Nah, di sini Ibu sudah mengoreksi hasil kerja kalian. Baiklah, di sini pemenangnya adalah kelompok 1. Beri aplaus kepada mereka. Nah, jangan berkecil hati ya yang belum mendapatkan nilai tinggi. Nah, nanti bisa dipelajari lagi yang sudah Ibu kasih dari tadi. Baiklah, untuk tugas di rumah itu dikerjakan secara individu dan nanti Ibu kirim melalui WA. Nah, baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, Ibu minta maaf apabila ada salah kata.